Memang harus ada muncul success story, termasuk juga laporan-laporan yang terjadi pada mereka. Itu yang saya sebut. Ada tidak bahwa dapur-dapur yang kemudian bermunculan di mana-mana ini bisa memberdayakan dan membantu masyarakat sekitar? Kan itu yang belum sampai ke publik. Yang ingin saya katakan adalah evaluasi total terkait dengan implementasi soal program makan bergizi gratis adalah keniscayaan dan keharusan. Nggak boleh main-main loh dengan program presiden. Nggak boleh main-main dengan program pemerintah. Sense of crisis-nya tunjukkan dan jangan ada lagi persoalan keracunan ini terjadi. Dan yang paling penting, kasih satu keyakinan kepada publik bahwa MBG itu memang bermanfaat betul. Kita niatkan mengelola bangsa dan negara ini adalah untuk bagaimana hidup mati kita, kepentingan bangsa dan negara. Jangan sekali-kali misalnya ada kepikir cari keuntungan lah, sekalipun marginnya 0,0 sekian persen. Nggak boleh, itu haram hukumnya. Jangan ada sepeser pun anggaran negara yang cukup luar biasa besar, ini misalnya digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan MBG, Mbak. Ya. Jadi ada aturan, ada mekanisme, ada regulasi. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa MBG ini bukan ugal-ugalan, bahwa MBG ini adalah program yang betul-betul ingin dipastikan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Saya sempat mengatakan bahwa ini jangan sampai seperti nila merusak susu sebelanga. Makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto ternyata mengalami beberapa kendala dan tantangan. Seperti beberapa waktu lalu kita lihat ada banyak pemberitaan mengenai keracunan, kemudian juga ada informasi mengenai makam anggaran dan lain-lain. Namun sebetulnya kita bisa perhatikan penerima manfaat juga hal-hal positif yang memang jarang diungkapkan ke publik. Hari ini dalam episode pertama Insight, saya tuan rumah Insight ingin berdiskusi dan ngobrol bersama pengamat politik Indonesia yaitu Mas Adi Prayitno mengenai makan bergizi gratis. Selamat siang Mas Adi. Mas siang Mas Tevi. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke podcast kita. Ini adalah episode perdana dan Mas Adi adalah tamu kehormatan yang luar biasa. Masya Allah. Ya, jadi merasa terhormat ini. Iya dong. Jadi sahabat saya Mas Adi, rekan-rekan semua adalah dosen, juga aktivis yang seringkali mengkritisi kebijakan, tapi juga beliau punya riset ya, pandangan-pandangan yang memang perlu kita dengarkan juga nih hari ini, sehingga kita bisa nambah insight atau wawasan. Gimana Mas Adi melihat data sekitar 6.000 sampai 9.000 keracunan yang viral beberapa waktu lalu mengenai makan bergizi gratis, tapi di sisi lain banyak juga penerima manfaat seperti ibu-ibu yang memang dapat tambahan pekerjaan-pekerjaan baru dari mulai memasak, mencuci piring gitu ya, testimoni-testimoni yang mulai bermunculan nih. Bagaimana Mas Adi melihat kebijakan itu? Apakah memang kurang kesiapan atau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti apa sih Mas? Iya, kalau bagi saya sih sebenarnya secara prinsip soal program makan bergizi gratis ini adalah program yang betul-betul dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Ini kan keinginan presiden. Jadi kalau kita mau sederhanakan sebenarnya MBG ini adalah wajah Presiden Republik Indonesia saat ini. Di mana keberpihakan presiden dan keberpihakan pemerintah khususnya untuk supaya adik-adik kita yang masih sekolah itu gizinya itu terpenuhi. Itu kan yang saya sebut sebagai program populis dan program kerakyatan. Supaya persoalan-persoalan seperti kesehatan, seperti stunting itu selesai. Siapa sih di negara ini yang nggak suka kalau adik-adik kita, anak-anak kita itu pemenuhan gizinya itu dipenuhi oleh pemerintah? Saya hakul yakin siapapun di negeri ini, 80 sekian juta lah penerima manfaat yang ditargetkan pasti senang dengan program ini. Itulah yang saya sebut hati-hati betul dalam implementasinya. Itulah yang saya sebut sebagai faktor yang kedua. Pada faktor yang implementasi inilah kalau kita mau jujur sebenarnya Mbak Stevi, itu kan yang dikritik oleh publik, ada keracunan, ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan SOP dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagi saya jangan sampai hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah dan presiden
ingin membantu betul rakyatnya di bawah, tapi kemudian pada level praktiknya itu jauh panggang dari api. Jadi keracunan ini bukan hanya soal sejumlah adik-adik kita yang kemudian kena racun makanan ya, tapi kan ada dampak psikologis. Orang tuanya kan tiba-tiba yang selama ini cukup happy dengan MBG agak sedikit was-was untuk menerima soal program makan ini. Oleh karena itu bagi saya nggak ada cerita lagi ke depan. Ini harus ada evaluasi yang saya kira secara signifikan wajib hukumnya dilakukan. Itu yang menurut saya menjadi penting. Saya kira di negara-negara lain seperti di Cina ataupun India yang relatively seringkali dijadikan sebagai rujukan bagaimana MBG itu sukses, termasuk juga soal penanganan keracunan-keracunannya, itu bisa dicontoh. Di Cina misalnya kalau ada yang keracunan, ada dong yang dibentuk, ada tim khusus untuk melakukan investigasi dan melakukan penelusuran. Apa yang sebenarnya menjadi sebab terkait dengan keracunan-keracunan semacam ini, supaya tidak terulang. Cina adalah salah satu negara menurut saya ya, target soal program makan bergizinya itu besar ya dibandingkan dengan negara lain. Yang ditarget itu kurang lebih sekitar 120 juta. Di kita kan 83 juta kalau tidak salah. Yang saat ini mungkin baru Masih di bawah Cina. Iya, masih di bawah Cina. Yang ingin saya katakan adalah bahwa jangan sampai keinginan pemerintah, keinginan presiden yang betul-betul memiliki keberpihakan kepada adik-adik kita supaya gizinya terpenuhi, tapi dalam praktiknya itu nggak benar, Mbak. Harus kita akui ada sesuatu yang miss penterjemahannya di bawah. Nah, yang kedua, perlu juga sebenarnya BGN itu cerita, kan banyak orang yang terputus. Apa sih sebenarnya program makan bergizi gratis? Ada tidak success story di negara-negara lain? Entah itu di Cina, entah itu di Jepang, entah itu di Kanada mungkin, atau juga ada yang di India. Bagaimana sebenarnya BGN itu bukan hanya tercipta kebutuhan pemenuhan makanan bergizi buat anak-anak supaya SDM-nya bagus, tapi misalnya menciptakan ekosistem yang baru, yaitu ekosistem ekonomi. Banyak rakyat yang misalnya tidak bekerja tiba-tiba bisa bekerja. Banyak rakyat yang misalnya saat ini adalah dia kena PHK tiba-tiba bisa bekerja, bisa sekolahkan anak, bisa beli beras dan seterusnya dan seterusnya. Per hari ini kalau kita mau jujur sudah hampir setahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Per hari ini kita tidak pernah mendengarkan bagaimana success story negara-negara lain yang juga telah menerapkan bagaimana soal program makan bergizi semacam ini. Padahal kalau dilihat dari anggaran 2025 itu kan 71 T. Betul. Nanti 2026 335 triliun. Artinya kalau dari finansial kan harusnya ada alokasi untuk ya tadi disampaikan membuat video dokumenter success story, kemudian penerima manfaatnya apa, siapa saja, testimoninya, A sampai Z-nya, urut-urutannya MBG, itu apa pengelolaannya atau pengawasannya sih Mas sebetulnya? Bagi saya sih pada level implementasi, kan soal program makan bergizi ada di BGN. BGN itu mestinya harus menjelaskan secara filosofis. Bukan hanya soal ini loh, sudah ada soal program makan bergizi gratis. Ini sudah ada di beberapa sekolah, oke, itu harus diapresiasi. Tapi kan orang juga ingin tanya, ada nggak contoh negara-negara yang sukses di dunia ini di mana soal program makan bergizi gratisnya itu dia menciptakan sesuatu yang sesuai harapan. Anak-anak tak lagi stunting, ekonominya tumbuh, bisa menyerap tenaga pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini yang dilakukan, saya kira secara filosofis publik akan menerima dengan baik bahwa program ini bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara maju di Eropa juga melakukan hal yang sama. Ini adalah program mulia, keinginan presiden dan pemerintah supaya lahir SDM yang berkualitas. Nah, per hari ini nggak ada, Mbak. Kita sebagai peneliti mencari ya, begitu banyak di media sosial ataupun di media-media mainstream, termasuk rilis yang disampaikan secara terbuka dari BGN. Apa kira-kira yang ingin ditarget dalam hal ini terkait dengan yang saya sebut sebagai success story. Nah, yang kedua, betul kata Mbak tadi, belum ada juga cerita A sampai Z-nya. Apakah dengan adanya dapur MBG yang tercipta di berbagai tempat, dia itu bisa misalnya nih memberdayakan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bisa bekerja di dapur MBG, kemudian ekosistem ekonominya tumbuh ataupun tidak. Betul. Ada tidak misalnya nih tempat potong ayam yang tiba-tiba muncul di mana-mana sebagai supply untuk kebutuhan dapur makan bergizi. Termasuk juga misalnya peternak ayam yang tiba-tiba bermunculan sebagai support telurnya itu dibutuhkan. Ataupun misalnya para petani sayur dan seterusnya dan seterusnya. Itu nggak lahir. Saya khawatir presiden itu misalnya tidak pernah mendapatkan laporan sedetail begini. Kan rakyat perlu soal transparansi, Mbak. Coba tunjukkan ke kita. Kira-kira di antara begitu banyak dapur makan bergizi gratis yang terjadi di berbagai tempat itu, mana saja ekosistemnya yang sudah terbangun?
Ada tidak misalnya petani-petani yang mensuplai kebutuhan untuk dapurnya itu, soal telur, soal mungkin ayam, daging, termasuk juga sayur. Kan itu yang sebenarnya yang disebut dengan tumbuhnya ekosistem ekonomi baru dengan adanya program makan bergizi gratis. Dan masyarakat di sekitarnya merasa terbantu, ada yang bekerja, Ya. dan kemudian banyak pihak yang merasa mendapatkan manfaat dari ini. Kan yang itu yang saya sebut perlu nih diamplifikasi dan disampaikan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian bahwa BGN yang anggarannya cukup fantastis, 335 di 2026. untuk tahun depan, ini adalah anggaran yang menurut saya di atas rata-rata dan hampir mengalahkan anggaran program yang lain. Jangan main-main dengan program begini. Itu wajah presiden juga kan, legacy. Betul, ini wajah presiden dan ini adalah keinginan presiden. Saya sempat mengatakan bahwa ini jangan sampai seperti nila merusak susu sebelanga. Tuh. Kalau paham betul BGN ini keinginan presiden, ini wajah depannya presiden adalah soal program makan bergizi gratis. Tapi per hari ini yang muncul soal program bergizi gratis adalah soal keracunan dan itu tidak diantisipasi dengan sigap. Jadi sense of crisis-nya harus muncul, loh, Pak. Betul. Minimal untuk mengamputasi dampak psikologis yang terjadi pada orang tua siswa yang pernah keracunan makanan. Dan ini saya lihat ada cerita-cerita begitu ya Mas Adi. Seorang ibu yang menangis, dia menjadi tukang cuci piring di salah satu SPG. Dia berharap program ini jangan di stop. Karena menurut dia tidak akan mungkin lagi diterima karena usianya sudah cukup tua dan dia punya anak yatim, ada 2 orang. Dia merasa ini adalah berkah. Walaupun dia hanya jadi tukang cuci tempat makan itu, buat dia dapat bulanan ini ya cukup, alhamdulillah, dia sangat bersyukur. Nah, cerita-cerita seperti ini, testimoni ini yang sepertinya jarang kita lihat di layar medsos kita kan. Betul. Kita jarang lihat itu gitu loh. Kalau kita mau jujur ya Mbak, dari dapur-dapur MBG yang sudah mulai berjalan beroperasi, sudah menyasar begitu banyak siswa-siswa kita, sudah jutaan kira-kira begitu, memang harus ada muncul success story, termasuk juga laporan-laporan yang terjadi pada mereka. Itu yang saya sebut. Ada tidak bahwa dapur-dapur yang kemudian bermunculan di mana-mana ini bisa memberdayakan dan membantu masyarakat sekitar? Kan itu yang belum sampai ke publik. Tuh. Yang ada hari ini adalah informasi soal keracunan yang terakhir di Bandung Barat yang jumlahnya cukup luar biasa banyak. Orang khawatir, orang jadi was-was. Kok MBG angkanya yang fantastis ini kok jadi begini? Yang ingin saya katakan adalah evaluasi total terkait dengan implementasi soal program makan bergizi gratis adalah keniscayaan dan keharusan. Nggak boleh main-main loh dengan program presiden, nggak boleh main-main dengan program pemerintah. Sense of crisis-nya tunjukkan dan jangan ada lagi persoalan keracunan ini terjadi. Itulah yang saya sebutkan, antisipasi dampak-dampak yang selama ini menjadi efek negatif. Dan yang paling penting, kasih satu keyakinan kepada publik bahwa MBG itu memang bermanfaat betul. Contohkan di negara mana yang pernah sukses. Contohkan ada dapur-dapur yang memang dia itu mampu menyerap begitu banyak dan memberdayakan masyarakat sekitar. Pedagang sayur di pasar-pasar sekitar, petani-petani lokal diperbantukan. Dan penerima manfaatnya dan ya. menambah manfaat. Tiba-tiba misalnya ada ayam petelur bermunculan di mana-mana untuk kebutuhan suplai. Kemudian ada potong ayam, ada daging dan seterusnya. Kalau ini yang terjadi maka 336 juta anggaran MBG tahun depan ini betul-betul memberikan dampak secara signifikan kepada seluruh rakyat di Indonesia, bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi juga kepada emak-emaknya, kepada bapak-bapaknya dan kepada mereka yang selama ini mungkin hasil panen dan hasil jualannya tidak pernah diakses dengan baik. Itu yang saya sebut. Secara filosofis program ini cukup baik. Kalau kita mau jujur sebenarnya ya, kita pernah memiliki 2 presiden sebelumnya yang saya kira programnya cukup populer. Sebut saja Pak SBY. Ada BLT, bantuan langsung tunai. Betul. Awal-awal BLT kan ada kekisruhan, ada antrian dan bahkan ada orang yang kalau tidak salah ya kena injak-injak. Lama-lama dinanti kan? Ditunggu. Betul. Ada kekisruhan, ada kericuhan dan begitu banyak protes dan BLT minta dihentikan saat itu. Karena dianggap lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Tapi nggak lama setelah itu, recovery-nya SBY itu cepat. 2 bulan, 3 bulan setelah itu, persoalan BLT itu dinanti begitu banyak orang. Karena betul-betul menjadi support terkait dengan kehidupan mereka. Begitupun di zamannya Pak SBY juga ketika ada
Bagaimana minyak tanah itu dihilangkan dan ganti kepada gas Gas melon. melon, Iya. betul. Itu kan ada yang meleduk, ada yang meledak, diprotes, oh ini menghilangkan minyak tanah dan seterusnya. Oke, ada kekisruhan, ada protes dan seterusnya. Tapi nggak lama setelah itu orang mengapresiasi bahwa sekalipun minyak tanah sudah nggak ada, tapi gas melon ini menjadi kebutuhan rakyat, menjadi dapur yang paling utama dan harganya terjangkau. Betul. Jadi kalau kita mau menganalogikan program-program populis yang menyentuh langsung rakyat seperti MBG ini bagus, Mbak. Ini kejadiannya terulang soal keracunan. Kenapa tidak segera diantisipasi sih? Tuh. Perlu nggak ada perpres tata kelola MBG menurut Mas Adi? Jadi yang mengatur A sampai Z, kalau perlu ada sanksi di situ sehingga ada yang tadi sampaikan kalau ada yang main-main bisa ada pidananya seperti itu? Bagi saya penting untuk ada perpres yang terkait dengan MBG. Selama ini kan yang dijadikan sebagai guidance hanyalah SOP. Bagaimana soal standar operasional prosedur yang dipakai. Dan rata-rata yang kita baca ya, terkait dengan keracunan ini tidak sesuai dengan standar. Ada yang dimasak tengah malam jam 12, kemudian dihidangkan besok pagi, ataupun jam 12 siang. Ya tidak semua anak bisa mencerna itu dengan baik. Dan bahkan misalnya ada informasi yang kita tangkap, pembelian bahan baku untuk dapur MBG itu kan 2 hari 3 hari sebelumnya. Itu kan yang sudah banyak terkontaminasi, bisa ada bakteri, mungkin juga sudah busuk dan seterusnya. Ini hal-hal teknis sebenarnya yang kita anggap sebagai sesuatu yang nggak rumit-rumit amat gitu loh. Masa persoalan teknis inilah yang kemudian akan mencidrai bagaimana program mulia, program baik yang diinginkan oleh pemerintah saat ini. Bagi saya harus ada evaluasi total, Mbak. Ini program bagus, dananya bagus, dan yang paling penting rakyat merama manfaatnya. Itu yang harus kita dengarkan. Ini sudah setahun loh pemerintah. 4 tahun ke depan nggak ada lagi cerita yang kayak gini. Selain masalah keracunan, ada juga isu mengenai markup anggaran. Kemudian dana-dana yang apakah sudah dipertimbangkan terkait dengan cost of failure yang kemarin keracunan. Begitu juga ini sepertinya menambah raja-raja baru gitu ya. Ada penerima uang yang ya mungkin tambah-tambah pengelola ini masukan-masukan lah. Ada juga beberapa pejabat yang punya SPPG. Bagaimana Mas Adi melihat permasalahan itu ya secara struktur maupun secara fundamental ya, apakah masih layak nggak sih sebetulnya dilanjutkan ke depan dengan berbagai hal itu? Kalau ditanyakan ke saya soal program makan bergizi, saya termasuk yang mensupport sejak awal. Ini program bagus, program populis yang down to earth dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat secara umum. Tapi memang mengawal program yang populis tidak gampang, Mbak. Pertama memang harus ada regulasi yang ketat ya, seperti perpres misalnya peraturan presiden terkait dengan MBG bahwa pengelola dapur makanan itu nggak boleh dong ambil keuntungan dari ini, misalnya ada indikasi markup ataupun cari untung di sini. Kalau kita mau jujur secara filosofis, mestinya soal dapur-dapur terkait dengan makan bergizi gratis ini tidak lebih dari sekedar fasilitator untuk memudahkan bagaimana program yang diinginkan oleh pemerintah itu sampai ke masyarakat, bermanfaat kepada masyarakat dan adik-adik kita yang ada di sekolahan itu terbantu pemenuhan gizinya. Jadi kita niatkan mengelola bangsa dan negara ini adalah untuk bagaimana hidup mati kita, kepentingan bangsa dan negara. Jangan sekali-kali misalnya ada kepikir cari keuntungan lah, sekalipun marginnya 0,0 sekian persen. Nggak boleh, itu haram hukumnya. Nggak benar kalau pola pikirnya semacam itu. Pentingnya perpres atau aturan-aturan yang ketat untuk mengatur itu, memastikan jangan ada sepeser pun anggaran negara yang cukup luar biasa besar ini misalnya digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan MBG, Mbak. Ya. Jadi ada aturan, ada mekanisme, ada regulasi sebagai upaya untuk memastikan bahwa MBG ini bukan ugal-ugalan, bahwa MBG ini adalah program yang betul-betul ingin dipastikan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Nah, di luar itu tentu harus ada tim pengawas yang secara spesifik yang perlu untuk melakukan pengawasan secara reguler, melakukan investigasi secara random terkait dengan pola pengelolaan terkait dengan program makan bergizi gratis. Cek bagaimana penyelenggaranya, cek bagaimana terkait dengan dapurnya, cek bagaimana pengadaan terkait dengan barang yang mau dipersiapkan untuk dimasak dan seterusnya. Tentu di luar itu kita berharap DPR juga dong. Iya, ada tim pengawas mungkin, entah itu dibuat oleh pemerintah atau apapun lah judulnya. Atau masing-masing dapil bisa ya. Betul. Mengawasi masing-masing dapil. Nah, kalau dalam konteks DPR penting itu, kan kita juga sering kan mendengarkan anggota dewan kita yang terhormat kalau bicara saya atas nama rakyat.
Kan besar sekali bicaranya dalam konteks bahwa dia itu adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, per hari ini misalnya kan kita jarang juga kan mendengarkan ya anggota dewan yang dapilnya itu misalnya ada keracunan tidak speak up dan tidak terlampau kenceng ngomongnya ke publik gitu. Mestinya mereka itu bukan hanya menyampaikan di media ataupun menyampaikan secara terbuka. Panggil dong siapa yang terkait dengan pihak-pihak soal keracunan itu. Atau sama-sama mencari solusi di daerah masing-masing. Betul. Bisa juga kan? Iya, seperti sambungkan dengan gubernurnya, Ya. sambungkan dengan bupati dan wali kotanya dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah dewan itu memang adalah mereka yang memang selalu menangkap denyut nadi dan hiruk pikuk yang terjadi di masyarakat? masalah dan keresahan masyarakat. Betul, jangan sampai publik itu muncul lagi. Dewan itu memang kalau sudah berdiri dia lupa untuk duduk, Mbak. Atau sebaliknya, kalau sudah duduk dia lupa Lupa berdiri. diri ya. Lupa ini keliling-keliling ya. Betul. Dan kerjanya dianggap cuma 5 tahun sekali. Siap. Loh, banyak loh. Ini sudah ribuan soal program makan bergizi gratis yang keracunan. Tapi kawan-kawan dewan, terutama di dapilnya masing-masing, nggak bunyi. Tuh nggak ada yang speak up. Bener nggak? Kan itu yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat. Di luar, saya sebut ada pengawasan khusus yang memang dibuat oleh eksekutif, oleh pemerintah. Karena ini menyangkut soal program presiden, ini menyangkut dana yang besar, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, Mbak. Wajib hukumnya. Harus ada Pengawasan bersama, jadi berkolaborasi dalam mengawasi masing-masing itu merupakan catatan kita ya, Betul. insight kita hari ini. Betul. Nah, sebagai pengamat politik, Mas Adi melihat nggak ada gelagat atau arah ini seperti kompetisi? Jadi kompetisi politik atau dipolitisasi antara kinerja tadi BGN, kementerian yang terlibat, dan kepala-kepala daerah. Jadi seperti ada kaitan dengan urusan gizi ini, ada saling menyalahkan atau ingin menjatuhkan. Kira-kira sebagai pengamat politik, Mas Adi melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita mau jujur sebenarnya terkait dengan keracunan BGN di berbagai tempat ini kan saling tuding, saling tumpang tindih, overlapping, statement-statement satu sama yang lain. Seakan-akan tidak ada pihak yang kemudian merasa paling bertanggung jawab terkait dengan ini. Sudahlah, ini program rakyat kok, ini program pemerintah kok. Jadi kesalahannya mesti ditanggung bersama. Ayo dong kerjasama, mulai dari BGN, gubernur, bupati, dan wali kota. Bukankah yang diurus ini rakyat kok? Ini yang diurus itu adalah adik-adik kita, anak-anak kita yang memang kita pikirkan bagaimana mereka itu terpenuhi terkait dengan kebutuhan gizinya. Loh, ini menyangkut rakyat, nggak peduli rakyat itu mau memilih ataupun tidak. Apakah orang tuanya pernah mensupport atau tidak waktu dia maju pilkada. Mestinya tutup mata dengan itu, Mbak. Itulah yang saya sebut, bahwa para pemimpin kita itu harus selesai dengan mental model dan pikirannya. Bahwa segala apapun program yang baik untuk rakyat, segala apapun yang program itu didesain untuk kepentingan bangsa dan negara, baik untuk adik-adik kita yang lagi sekolah, itu wajib hukumnya dikawal, Mbak. Bukankah seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia memang harus menunjukkan berbakti untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan yang lain. Itulah yang saya sebut, hilangkanlah ego-ego sektoral kayak gitu. Oh, ini program pusat kok, ini bukan program daerah. Udah nggak zaman begitu-begitu. Mau pusat, mau daerah, kalau ini memang berguna, ya sudah tutup mata. Ini bagus kok untuk rakyat. Oke, ini kita kawal. Oh, ini kita sukseskan. Dan mari bergandengan tangan bahwa sebenarnya bangsa ini bisa sukses dan bisa maju terkait dengan MBG kalau semua pihak itu saling rangkul dan saling bekerja sama. Mulai dari pemerintah, mulai dari BGN, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD-nya. DPRD-nya juga bunyi dong kalau di daerahnya itu udah keracunan. Kan sekarang gampang kok berkomunikasi langsung dengan pusat, dengan pemerintah, dengan menteri. Mention aja. Ini Pak di kampung awak, ini di kampung aku, ini di kampung saya. Ada loh keracunan 760 orang. Sebut, mention, ngomong dia, sampaikan secara terbuka. Manfaatkan medsos untuk komunikasi Betul. itu. Sekarang kan gampang, Mbak, untuk berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin negeri. Semua pemimpin negeri itu punya medsos, punya IG, punya TikTok, punya Twitter. Gampang sekali. Problemnya adalah mau tidak para wakil rakyat yang terhormat ini, mulai dari pusat hingga daerah, untuk ikut terlibat terkait dengan bagaimana melakukan pengawasan, ikut serta mensukseskan soal program makan bergizi ini. Kan sederhana itu saja. Betul. Jadi manfaatkan kanal-kanal media sosial, message langsung gitu ya. Kalau memang WA mungkin nggak tahu harus kemana, tapi bisa di-tag begitu ya, Mas Adi. Betul. Nah, ini ada data survei dari tanggal 17 sampai 25 September yang menyebutkan bahwa
perspektif netizen, warganet terhadap MBG ini 66%-nya negatif, 16%-nya netral, dan positifnya hanya 18%. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah memunculkan atau meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap program MBG yang tadi disebutkan, karena dampak psikologisnya sepertinya sudah mulai terasa gitu ya, bahwa masalah makan bergizi gratis ini oke, no problem, nggak akan ada keracunan lagi, akan di-manage dengan baik. Kira-kira komunikasi politik atau komunikasi publiknya harus mulai dari mana, Mas Adi? Satu hal bagi saya, pastikan bahwa di tahun-tahun ke depan hingga 2029 pemerintahan ini berakhir ya. Jangan lagi ada cerita yang terkait dengan keracunan makanan. Udah titik itu, Mbak. Nggak ada toleransi apapun terkait dengan keracunan makan bergizi gratis. Jikapun ada kejadian-kejadian seperti keracunan, tapi jangan berjamaah seperti ini dong. Ini ribuan kok, 700, 500, 200 orang dan seterusnya. Kalau yang keracunan mungkin ya 1 orang, 3 orang, 10 orang, mungkin masih make sense. Mungkin karena memang tidak beradaptasi soal menu dengan apa yang ada di perut adik-adik kita. Siapa yang paling bertanggung jawab, Mas Adi? Ya siapa yang punya BGN sekarang? Karena yang pada level teknis adalah BGN. BGN yang harus menggaransi dan wajib menjamin bahwa setelah bulan Oktober ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, jangan lagi ada yang disebut dengan keracunan berjamaah. Ini kan orang nganggap nggak wajar kok. Ini keracunan hampir tiap hari didengarkan. Ada di Lampung, ada di Jogja, ada di Sulawesi, Bandung Barat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan. Kok sense of crisis-nya lemah sekali. Tidak ada investigasi dan tindakan-tindakan untuk mengamputasi ini semua, termasuk dampak psikologisnya. Jadi untuk menghilangkan yang 66% tidak percaya ataupun negatif terkait dengan BGN, itu hilangkan. Bukti, harus bukti ya? Ya bukti. Ada bukti. Nggak bisa hanya sebatas ngomong-ngomong, retorika, dan hanya menganggap, oh ini jumlahnya nggak banyak. Nggak bisa begitu BGN cara bicaranya. Kalau perlu ada yang mundur? Dikit negara kita mah ada yang mau mundur kalau nggak dimundurkan. Dan saya selalu mengatakan bahwa ini sudah setahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Kalau ada menteri, wakil menteri, kepala badan, dan seterusnya nggak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, ganti Mbak. Banyak orang hebat dan orang penting di negara kita yang saya kira ingin menafkahkan hidup dan matinya untuk kepentingan bangsa. Mewakafkan untuk NKRI. Kalau saya sih menafkahkan. Jadi rakyatlah yang harus menafkahkan hidup dan matinya untuk kepentingan bangsa dan negara itu. Itulah yang saya sebutkan. Banyak orang hebat dan orang top di negara kita. Itu satu ya. Yang kedua, itulah yang saya sebutkan. Tunjukkan dong bahwa sebenarnya MBG ini begitu banyak orang yang mendapatkan manfaat. Bukan hanya adik-adik siswa, TK, SD, SMP, dan SMA, bukan hanya itu. Tapi bagaimana ekosistem ekonomi di tempat MBG itu ada, kemudian lahir. Sayur mayur yang selama ini jarang dibeli. Petani-petani yang kemudian selama ini misalnya hasil dagangannya seperti macam-macam. Seperti kol, seperti apalagi itu, kangkung dan seterusnya. Itu disedot oleh MBG, Mbak. Kemudian muncul misalnya peternakan ayam petelur, ayam potong, dan seterusnya. Itu kan bagus, Mbak. Betul. Itu yang saya sebut sebagai ekosistem. Ekosistem ekonomi kerakyatan tumbuh. Betul. Ya, termasuk misalnya masyarakat setempat merasa terbantu. Misalnya success story di Tangerang Selatan dan di berbagai tempat. Hanya sebatas misalnya cuci piring MBG, dia bisa sekolahkan anaknya, dia bisa menghidupi sejumlah anaknya yang selama ini tidak pernah mendapatkan pekerjaan karena faktor umur dan faktor keterampilan. Kan ini adalah sesuatu yang perlu juga diekspos dong. Penerima manfaat. Disampaikan kepada publik bahwa yang menerima manfaat dari program MBG ini bukan hanya anak-anak sekolah, tapi masyarakat di sekitarnya merasa terberdaya dan bantu. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah, itulah yang saya sebut disclaimer di awal, contohkan negara-negara yang sudah sukses dengan MBG ini. Benchmarkingnya mana Betul, saja. ada role model negara yang dianggap sebagai contoh, dianggap sebagai kiblat, bahwa sebenarnya MBG itu adalah program yang bukan hanya dimiliki oleh Indonesia, tapi juga dimiliki oleh negara-negara maju. Dan terbukti dengan MBG, IQ adik-adik kita itu semakin hebat, semakin mantap, semakin cerdas, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita mau rajin menggoogling sebenarnya, begitu banyak sebenarnya temuan-temuan yang sudah disampaikan di berbagai negara. Sudah begitu banyak negara yang telah mencontohkan bagaimana MBG ini, dia meningkatkan ekonomi, menciptakan siklus dan ekosistem ekonomi yang baru.
Dan yang paling penting dia bisa menempatkan semakin meningkatkan kualitas dan intelektualitas anak-anak kita sebagai sumber daya manusia yang kita proyeksikan sebagai calon-calon pemimpin masa depan. 3 hal itu yang wajib hukumnya dilakukan oleh BGN hari ini. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi teman-teman, Sobat YNSS, tadi saya sudah mendengarkan insight, wawasan ya dari Mas Adi Prayitno. Ada 8 hal, ada 8 poin insight today. Yang pertama adalah perlunya success story. Negara mana sih sebetulnya yang bisa dijadikan contoh? Benchmarkingnya di negara mana? Dan berapa tahun sih kebermanfaatan itu dirasakan, outcome-nya apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena MBG ini banyak penerima manfaat langsungnya, ini cukup baik sebetulnya program ini. Hanya tadi harus ada evaluasi total, begitu dari Mas Adi. Yang ketiga adalah sense of crisis dari implementator, dari penjabat di daerah, dari semua stakeholder di daerah, eksekutif, legislatif, LSM, NGO, semua kita terlibat karena ini adalah masa depan generasi bangsa kita. Yang keempat adalah kerjakan ini dengan baik, lihat dampak filosofisnya, ya, sampaikan kepada publik seperti itu. Yang kelima adalah SOP, ya ini betul-betul harus diperhatikan, penting, tidak ada lagi hal yang disembunyikan, transparankan, ya. Perlu juga ada perpres. Yang keenam, pengawasan yang spesifik, khusus, bersama-sama. Tidak ada toleransi lagi mengenai keracunan, satu orang yang harus mundur karena ini masalah nyawa begitu ya. Dan yang terakhir adalah ciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan. Jadi dari tadi diskusi saya tangkap ada 8 insight yang coba saya rangkum. Mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa mendapatkan berbagai hal yang nanti mungkin akan kita rumuskan strateginya. Terima kasih, saya Stepi Andriani, tuan rumah Insight Today, Strategi Tomorrow.